Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan saya Komang Janani Wijaya dengan NIM 23130310004 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban UAS Kewirausahaan Kimia dalam bentuk PowerPoint. Nah, langsung saja. Pada halaman pertama, berisi isi dari pembahasan yang akan saya paparkan di slide-slide berikutnya ataupun pada halaman-halaman berikutnya. Yang pertama, memuat tentang jawaban berupa bentuk bisnis model kanvas, keuntungan dan risiko gagal usaha gorengan. Yang kedua, memuat jawaban dari pendapat mengenai usaha pisang coklat, keunikan yang ingin ditawarkan pada pelanggan dibandingkan dengan kompetitor yang ada di lingkungan kampus. Yang ketiga, memuat jawaban mengenai apa yang harus dipersiapkan jika ingin berbisnis jasa servis laptop dan komputer. Yang keempat, memuat tentang jawaban apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila ingin bergerak dalam usaha UKM dalam bidang minyak atsiri. Dan yang kelima, memuat jawaban mengenai penjelasan dan contoh dari resiko usaha bila ingin berusaha untuk mengembangkan kopi lokal. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai bisnis model kanvas usaha gorengan. Nah, di sini saya telah membuat contoh dari bisnis model kanvas berupa berupa bisnis model kanvas usaha gorengan yang telah memuat 9 poin penting yaitu berupa customer segment, value value proposition, dan ada key partners, ada customer relationship, ada channels, ada key activities, ada key resources, ada revenue stream, dan cost structure. Nah, yang pertama yaitu mengenai customer segmentnya. Nah, dari usaha gorengan ini ada customer segmen berupa mahasiswa, pegawai Uniksa, serta masyarakat di luar lingkungan Uniksa. Sedangkan value proportionnya yaitu yang ditawarkan dari usaha gorengan ini berupa gorengan yang hangat dan crispy dan minyak goreng yang diganti secara berkala. Ada juga beraneka ragam macam jenis gorengan yang ditawarkan, serta tentunya bumbu dan bahan gorengan yang selalu berkualitas. Selanjutnya, berupa customer relationship. Jadi, di sini, di usaha gorengan ini akan menjaga hubungan bersama customer, yaitu dengan dua cara, yaitu adanya pembagian gratis satu gorengan untuk pelanggan tetap, dan tentunya kita akan menjaga hubungan dengan cara berkomunikasi ataupun berdagang dengan eh, keadaan ramah ataupun dengan suasana ramah. Nah, selanjutnya channels. Nah, di sini channelsnya yaitu kita mau mengupload menu di media sosial dan juga pembuatan banner yang menarik. Nah, di sini akan menarik para konsumen untuk berbelanja ataupun membeli gorengan di usaha gorengan yang telah saya bangun. Selanjutnya berupa key partners-nya. Jadi key partner dari usaha gorengan ini tentunya ada supplier bahan baku, toko plastik, toko rempah-rempah, karyawan dan juga customer. Nah, ini akan menjadi key partner yang akan menjadi partner kita dalam mengembangkan usaha gorengan. Selanjutnya ada key activities. Nah, key activities ini ada berupa kegiatan mencari bahan baku dan bahan produksi, memproduksi gorengan secara berkala, dan yang terakhir adalah memposting kegiatan usaha. Nah, tidak lupa dengan key resources-nya. Jadi, di sini yang menjadi key resources itu tentunya adalah sumber daya manusia dan juga bahan baku gorengan itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai eh, revenue stream-nya. Di sini ada penjualan produk, pendapatan penitipan gorengan, dan sumbangan sukarela. Jadi pendapatan-pendapatan dari usaha gorengan ini bisa berasal dari tiga kegiatan ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah cost structure. Jadi apa saja pengeluaran yang bisa
menghabiskan uang atau memerlukan uang dalam usaha gorengan ini tentunya adalah biaya bahan baku. Dan ada juga biaya tenaga kerja, ada biaya sewa, dan tidak lupa dengan biaya air, listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas dari usaha gorengan. Selanjutnya adalah keuntungan dari membangun bisnis gorengan. Di sini saya memiliki atau memberikan 3 keuntungan bila mana kita berbisnis gorengan. Yang pertama adalah adanya keuntungan yang menjamin. Yang ketiga, maaf, yang kedua adalah lokasi yang strategis. Dan yang ketiga adalah biaya operasional yang sedikit. Nah, yang pertama yaitu keuntungan yang menjamin. Jadi ketika kita berjualan di sekitar kampus, akan memberikan keuntungan yang menjamin karena seperti yang kita tahu kampus menjadi tempat berkumpulnya banyak mahasiswa, staf, dan masyarakat sehingga nantinya kemungkinan peminatan yang tinggi untuk pembelian gorengan itu sendiri. Nah, selanjutnya, lokasi yang strategis. Kampus memiliki lokasi yang strategis. Mendirikan usaha di sekitar kampus akan memberikan sebuah akses jalan yang mudah untuk mahasiswa dan masyarakat. Nah, adanya lokasi kampus yang strategis ini akan meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas usaha gorengan di sekitar kampus. Nah, selanjutnya, keuntungan yang terakhir adalah biaya operasional dari usaha gorengan itu yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar dibandingkan dengan bisnis makanan lainnya, serta juga bahan baku yang tidak terlalu mahal dan akan selalu tersedia, tidak akan menjadi sebuah hambatan dalam menjalani bisnis usaha gorengan ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai keuntungan bila mana kita berbisnis gorengan. Selanjutnya ada eh, resiko gagal usaha bila mana kita mendirikan usaha atau bisnis gorengan. Saya juga menyertakan 3 yang mungkin menjadi resiko gagal dari bisnis gorengan ini. Yang pertama yaitu adanya persaingan yang ketat sesama penjual gorengan, datangnya hari libur kuliah, timbulnya rasa bosan pada pelanggan. Nah, ini yang pertama adanya persaingan yang ketat sesama penjual gorengan. Jadi yang seperti yang kita tahu, eh, banyak usaha gorengan yang berdiri di sekitar kampus. Jadi mungkin gorengan-gorengan yang berdiri di sekitar kampus tersebut bisa menjadi risiko gagal karena lebih dulu ada ataupun memang sudah menjadi langganan dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu datangnya hari libur. Pada saat libur kuliah tiba, maka mahasiswa akan mengurangi aktivitas di lingkungan kampus, sehingga penjualan gorengan ini kemungkinan tidak akan seramai dulu ketika mahasiswa memang ada di kampus. Jadi hal ini akan bisa sangat menjadi sebuah resiko gagal dari usaha ataupun bisnis gorengan. Dan yang ketiga yaitulah timbulnya rasa bosan pada pelanggan. Nah, rasa bosan ini mungkin saja bisa menjadi sebuah resiko gagal karena seperti yang kita tahu, para pelanggan ataupun para mahasiswa bisa memiliki rasa bosan karena eh, terus-terusan membeli gorengan ataupun tidak ada produk gorengan yang baru yang bisa menjadi sebuah inovasi agar tidak bosan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai resiko gagal dari usaha bisnis gorengan di sekitar kampus. Selanjutnya mengenai eh, pendapat saya mengenai usaha bisnis pisang coklat dan keunikan yang ditawarkan bila mana saya membangun bisnis pisang coklat. Nah, pendapat saya, bila mana kita sebagai mahasiswa membangun bisnis pisang coklat, yaitu adalah seperti yang kita tahu, usaha pisang coklat dapat menjadi bisnis yang cocok jika dilakukan di lingkungan kampus. Karena kita tahu juga pisang coklat merupakan makanan ringan yang sudah populer dan disukai oleh mahasiswa. Nah, adapun yang saya tawarkan, bila mana saya membangun bisnis pisang coklat. Yang pertama yaitu variasi rasa coklat yang beragam. Nah, di sini saya akan memberikan variasi rasa coklat berupa
coklat hitam, coklat putih, coklat susu, dan coklat almond, dan berbagai jenis rasa coklat lainnya. Ini akan menjadi sebuah keunikan dari usaha bisnis pisang coklat saya. Selanjutnya adalah pemberian topping-topping yang menarik. Nah, pemberian topping-topping menarik yang saya berikan nantinya bisa berupa marshmallow, Oreo, waffle, serta berbagai topping-topping yang bisa menjadi sebuah keunikan dari bisnis pisang coklat yang saya bangun. Nah, yang ketiga yaitu kualitas bahan baku dan rasa. Jadi, saya akan menawarkan sebuah keunikan di mana pisang coklat saya akan selalu konsisten dengan tekstur yang tidak terlalu matang dan tidak terlalu keras. Ini akan menjadi sebuah keunikan dari usaha bisnis pisang coklat saya. Selanjutnya yaitu kemasan yang menarik serta praktis. Nah, di sini kemasan-kemasan yang akan saya berikan ataupun saya tawarkan maaf, yang saya gunakan untuk bisnis saya akan memberikan sebuah ciri khas dari usaha pisang coklat yang saya miliki. Nah, itu yang bisa saya tanggapi mengenai usaha bisnis pisang coklat serta keunikan yang akan atau mungkin saya berikan kepada pelanggan bila mana saya mau berbisnis pisang coklat. Selanjutnya, mengenai eh, persiapan bisnis jasa servis laptop ataupun komputer. Nah, di sini ada persiapan yang harus dimiliki bila mana saya ingin membuka bisnis servis laptop. Nah, yang pertama yaitu keterampilan teknis dalam memperbaiki laptop. Jadi, sebelum saya membangun bisnis, saya akan berusaha memiliki keterampilan dalam memperbaiki laptop. Nah, dengan demikian akan digunakan ataupun saya gunakan untuk meyakinkan pelanggan bahwa benar saya memang mampu memperbaiki laptop yang rusak. Dan yang kedua adalah memiliki alat ataupun bahan servis yang memungkinkan nantinya akan meningkatkan kualitas saya dalam menjalankan bisnis dan usaha. Sehingga nantinya alat-alat ini yang diperlukan ini akan membantu saya untuk memperbaiki laptop yang rusak dan meningkatkan performa saya dalam memperbaiki laptop. Yang selanjutnya adalah pemahaman target pasar. Setelah saya memiliki keterampilan teknis dalam memperbaiki laptop, saya juga sudah memiliki alat-alatnya. Saya akan mencari target atau mencari tahu keinginan konsumen yang nantinya akan saya gunakan untuk menentukan dan menyesuaikan layanan yang diberikan. Tidak lupa, pemahaman target pasar ini juga saya akan gunakan untuk menyesuaikan harga dari kantong mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemilihan lokasi yang strategis. Ini akan menjadi sebuah persiapan terakhir, di mana setelah saya memiliki persiapan berupa keterampilan, alat, dan pemahaman target pasar, saya akan mencari sebuah lokasi yang mudah diakses oleh para mahasiswa untuk mereka memperbaiki laptopnya ataupun untuk mereka mencari saya untuk servis laptop. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai persiapan bila mana ingin membuka bisnis jasa servis laptop. Selanjutnya adalah mengenai perencanaan usaha UKM minyak atsiri. Di sini ada 5 yang perlu dipersiapkan atau perencanaan usahanya. Yang pertama yaitu berupa deskripsi bisnis, yang kedua riset pasar, yang ketiga strategi marketing, yang keempat berupa pengaplikasian langsung, yang kelima berupa evaluasi. Jadi yang pertama memuat tentang deskripsi bisnis. Di sini seorang wirausaha harus menjelaskan mengenai bagaimana ide-ide atau gagasan bisnis yang jelas mengenai produknya kepada rekan kerjanya. Yang kedua, riset pasar. Nah, di sini seorang usahawan harus mengetahui segmen dari produk minyak atsiri. Apakah produk minyak atsiri yang akan dipasarkan atau dijual ini memang mampu untuk menarik minat para konsumen dan memenuhi keinginan masyarakat. Yang ketiga, mengenai strategi marketing.
Jadi seorang wirausaha harus mengetahui strategi marketing seperti apa yang akan digunakan untuk mempromosikan produk minyak atsirinya. Nah, apakah secara door to door ataupun melalui media sosial ataupun strategi marketing lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah pengaplikasian langsung. Di sini seorang wirausaha harus mengaplikasikan komponen ataupun perencanaan yang di awal, yaitu berupa deskripsi bisnis, riset pasar, serta strategi marketing yang nantinya akan menuju kegiatan evaluasi. Di sini wirausaha akan mengevaluasi dari kegiatan ataupun pengaplikasian langsungnya. Apakah memang ada harus perbaikan ataupun peningkatan ataupun perlu dikurangi ataupun bagaimana akan dievaluasi pada kegiatan ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan usaha UKM Minyak Atsiri. Selanjutnya, mengenai analisis kelayakan usaha minyak atsiri. Nah, di sini saya menyantumkan empat aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek hukum, kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek keuangan. Yang pertama yaitu aspek hukum. Jadi di sini yang harus diperhatikan yaitu adalah mencari perizinan atas produk minyak atsiri yang dipasarkan agar nantinya memiliki perlindungan dan tidak semena-mena dituntut oleh publik secara manipulasi apabila mulai dipasarkan ke masyarakat. Jadi sangat penting untuk memperhatikan aspek hukum ini. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Di sini penting untuk mengetahui apakah produk berupa minyak atsiri ini layak untuk dipasarkan jika dilihat dari kualitas produk dan apakah juga bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya adalah aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini memuat mengenai sistem operasional dari produksi minyak atsiri. Apakah aspek ini secara keseluruhan eh, yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, hingga pengembangan produk dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aspek keuangan. Nah, dalam memproduksi minyak atsiri, berapa biaya pemasukan dan berapa biaya pengeluaran itu akan sangat penting sehingga dibutuhkan untuk pengelolaan produk minyak atsiri yang harus dicatat dengan baik dan benar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis kelayakan usaha minyak atsiri. Selanjutnya mengenai analisis kelayakan usaha bila mana kita membangun bisnis kopi lokal. Nah, ataupun kita juga bisa mengenal ini sebagai resiko dari berbisnis kopi lokal. Nah, yang pertama yaitu adalah perubahan cuaca. Jadi yang bisa menjadi sebuah resiko gagal ataupun yang harus kita analisis di sini adalah perubahan cuaca. Jadi, perubahan cuaca akan bisa berdampak pada kualitas biji kopi. Contohnya, ketika musim hujan, adanya kelembapan udara akan membuat kopi menjadi tidak kering secara merata. Nah, sehingga nantinya akan menyebabkan buah kopi menjadi busuk dan berjamur. Nah, keadaan inilah yang bisa mempengaruhi kualitas biji kopi yang akan diolah. Selanjutnya berupa kompetitor. Nah, adanya kompetitor dari usaha kopi yang sudah terkenal dan memiliki nama di masyarakat. Jadi contohnya seperti kopi Banyuatis. Jadi kopi Banyuatis sudah terkenal hampir di seluruh bagian Bali. Namun kopi Banyuatis tidak bisa seterkenal kopi ABC yang telah beredar di seluruh dunia atau maaf di seluruh Indonesia. Jadi pemasaran berupa kopi ini akan sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya dari pemasaran produk. Nah, jadi pemasaran produk ini juga akan sangat berpengaruh kepada
bisnis kopi lokal. Nah, di mana pemasaran produk lokal ini yang tidak bisa mencapai berbagai wilayah. Contohnya pemasaran kopi lokal Bali buatan rumah tangga. Kopi ini tidak bisa mencapai pasar keluar Bali apabila penjualan tidak memberikan modal untuk mempromosikan keluar Bali ataupun keluar kota. Jadi di sini sangat berpengaruh ketika kita memiliki kopi di daerah kita. Kita tidak bisa mengembangkan kopi kita keluar dari daerah kita. Itu akan sangat berpengaruh dalam pengembangan bisnis kita dari bisnis kopi lokal. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai risiko dari usaha bisnis kopi lokal. Nah, berakhir sudah penyampaian saya mengenai jawaban UAS dari kewirausahaan kimia yang telah diberikan sebelumnya. Jadi, mohon maaf apabila saya menyampaikan dengan kurang jelas ataupun ada beberapa jawaban saya yang tipu ataupun salah ketik. Saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.